Urusan politik ojo kesusu sih. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Siap yang ketiga. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Sudah dibilang, jangan tergesa-gesa, ojo kesusu. Ini mau tergesa-gesa ini kelihatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hers Beno Arif dari Forum News Network. Relawan pendukung Jokowi atau Projo Sabtu 21 Mei kemarin menggelar Rakernas atau Rapat Kerja Nasional di kawasan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Rakernas di tahun politik ini tentu saja sangat menarik untuk kita cermati. Apalagi Presiden Jokowi itu berserta dengan istri Nyonya Iriani, Nyonya Iriana, terbalik lagi namanya dia, didampingi oleh Kepala Staf Presiden Muldoko, dan juga Gubernur Jateng Ganjar Pranowo juga tampak hadir. Di hadapan sekitar 5.000 pendukungnya, Jokowi itu kembali meminta agar mereka bersabar dalam penentuan siapa capres yang akan mereka dukung. Dalam bahasanya Jokowi begini, ojo kesusu sik, jangan tergesa-gesa. Apa yang bisa kita baca dari pesan tersirat dan tersurat dari pidato Jokowi itu? Pertama, ini wajah Jokowi tampak sangat segar, sumringah dan bersemangat ya. Ini beda sekali dengan pada beberapa waktu yang lalu ketika dia mengumumkan soal pelarangan ekspor minyak goreng dan CPO ya. Ini mungkin karena bertemu dengan ribuan relawannya, ini tampaknya memberikan semacam energi positif bagi Jokowi. Kedua, ini Jokowi tampaknya sudah mulai pede lagi menghadapi berbagai persoalan krisis politik maupun ekonomi. Kalau dari sisi ekonomi, kelihatannya harga minyak goreng seperti dikatakan oleh Jokowi akan turun lagi menjadi Rp14.000 per liter. Ini saya kira sebuah keyakinan yang perlu kita pertanyakan ya, jangan terlalu optimis dulu ya. Ini karena mengingat kan Pak Jokowi ini dikenal sangat senang memberikan semacam harapan angin surga, atau ada orang yang menyebutnya juga semacam harapan palsu. Sebab banyak yang memperkirakan kalau dari indikator ekonomi termasuk berbagai faktor produksi lainnya, misalnya sebentar lagi pemerintah juga harus menaikkan harga bahan bakar. Ya angka seperti itu berat untuk dicapai ini ya. Tapi Pak Jokowi kemarin menyatakan akan dalam waktu 1-2 pekan ini akan turun kembali menjadi 14.000. Kita tunggu saja, dan kalau kemudian ternyata tidak tercapai, ya nggak usah marah-marah, nggak usah kaget. Itu kan biasa ya kalau janjinya nggak terpenuhi itu ya. Nah, Jokowi juga tampak segar ini karena kelihatannya tekanan politik berkaitan dengan kelangkaan minyak goreng tadi itu mulai sedikit mengendor. Kan Anda harus perhatikan ya, ada krisis ekonomi, krisis yang berkaitan dengan krisis politik. Dalam minyak goreng ini ada persoalan adanya tekanan dari publik berupa antrian panjang selama berbulan-bulan dari emak-emak, dan kemudian yang terakhir yang cukup mengagetkan adalah ketika akhirnya Jaksa Agung menetapkan dan menangkap 4 orang yang disebut-sebut sebagai mafia minyak goreng. Jadi salah satunya pada waktu itu adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnuwardana. Dan setelah kita terkejut-kejut gitu kan, waktu itu
dia menyatakan bahwa akan ada kejutan baru lagi. Tetapi setelah itu kita tunggu-tunggu, ternyata Jaksa Agung hanya mengumumkan nama baru, yakni Lin Che-wei sebagai tersangka baru. Ya, Lin Che-wei ini bukan big fish ya, bukan tangkapan besar, apalagi yang kita harapkan misalnya menyerempet nama-nama besar di lingkar dalam istana, atau kalau tidak langsung ke sekitar istana, setidak-tidaknya para menteri di kabinet, karena orang tetap bertanya-tanya mana mungkin sih ada seorang dirjen gitu bisa membuat krisis semacam itu, bisa menjadi mafia yang mengakibatkan krisis minyak goreng sampai berbulan-bulan, dan kemudian sampai Menteri Perdagangan sendiri mengaku dia tidak mampu menghadapi para mafia minyak goreng ini. Jadi wajar kalau kemudian mereka berharap akan ada nama besar lain di luar itu. Dan pada waktu itu kan Jaksa Agung juga ketika ditanya oleh media apakah ini sampai ke level menteri, dia menyatakan jika ada cukup bukti yang kuat, dia tidak akan segan-segan sampai menangkap sampai ke level menteri ya. Jadi sementara ini bisa sedikit bernafas lega karena yang disasar itu baru levelnya Lin Che-wei. Benar, memang media dan netizen itu menampilkan foto Lin Che-wei bersama dengan Jokowi dan menyebutnya sebagai salah satu tim ses dari Presiden Jokowi. Tapi dapat dipastikan ibarat memakan bubur panas ini, kelihatannya Jaksa Agung ini menerapkan tidak dia langsung makan ke tengah-tengah ya, langsung ke yang bubur yang panas karena dia bisa kejeblos nih kalau salah gitu. Jadi kelihatannya dia sekarang setelah kencang sebentar dengan menangkap dirjen dan 3 orang dari perusahaan minyak besar, sekarang mulai pinggiran lagi. Dia mulai makan dari pinggiran, yang ditangkap itu adalah Lin Che-wei. Apa alasan yang ketiga? Yang ketiga, ini kalimat ojo ke susu itu multitafsir. Ojo ke susu, jangan terburu-buru, atau Presiden Jokowi menerjemahkan dalam bahasa Indonesia jangan tergesa-gesa, itu bisa diartikan bahwa Jokowi tetap membuka opsi untuk melanjutkan masa jabatannya 3 periode. Karena itu dia tak ingin terburu-buru menyatakan preferensi politiknya mau mendukung siapa. Keempat, Jokowi juga menyebut kalimat ojo ke susu itu dalam satu rangkaian dengan kalimat meskipun begini, kalimatnya lengkapnya begini, meskipun mungkin yang kita dukung juga ada di sini. Coba kita cermati lagi ucapannya ya. Jangan tergesa-gesa. Siap, yang ketiga. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Perhatikan kata mungkin. Ketika dia mengungkapkan itu, asumsi yang hadir termasuk asumsi Anda dan saya, mungkin yang dimaksud adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang juga hadir di situ. Anda tidak salah, sebab banyak relawan Projo yang hadir juga langsung meneriakkan nama Ganjar. Walaupun ada juga yang menyatakan, ya ada yang meneriakkan 3 periode. Nah, setelah pidato Pak Jokowi tadi, banyak juga akhirnya para relawan Projo yang hadir itu mengeluh-elukan Ganjar Pranowo di situ. Ganjar. Sambung Pak Ganjar. Nah, tadi Presiden Jokowi sudah mengingatkan ojo ke susu, jangan tergesa-gesa. Sekarang giliran saya mengingatkan Anda. Ojo ke susu juga mengambil kesimpulan ya. Jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan bahwa Ganjar yang akan didukung oleh Jokowi. Harus dicatat, Jokowi itu adalah seorang politisi yang selama ini kata-katanya sangat sulit dipegang. Bahkan ada seorang profesor dari UIN, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sekarang menjadi Ketua Dewan Pers, Profesor Azumadi Azra, meminta kita untuk menafsirkan secara terbalik setiap kali apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Jadi, tolong jangan kesusu mengambil kesimpulan. Jokowi tadi menyebutkan kata mungkin, yang akan kita dukung mungkin dan ada di sini. Ada 2 kata itu ya, mungkin dan ada di sini. Apa yang kita simpulkan dari kalimat bersayap itu? Pertama, bisa saja nama yang dia maksud itu adalah dirinya sendiri. Jadi bukan Ganjar. Jokowi kan juga ada di situ. Jadi dia termasuk yang ada. Jadi mungkin ada di situ. Jadi yang akan didukung mungkin ada di situ, kata Jokowi. Jadi dia ada juga di situ. Dan yang jelas selama ini kan para pendukung Jokowi itu atau Projo ini sudah sumpah mati tahun 2024 derek Pak Jokowi. Pecah gesang derek Pak Jokowi gitu, hidup mati ikut Pak Jokowi. Jadi kalau
Pak Jokowi memutuskan akan maju kembali, ya mereka pasti akan mendukung. Kedua, Jokowi dan orang-orang seputarnya, lingkar dalam istana, terutama tentu saja yang digalang oleh Pak Luhut Panjaitan dan para menteri-menteri ke bawah, itu kan bagaimanapun juga tetap menyiapkan opsi agar Jokowi bisa kembali maju untuk 3 periode. Rakernas Projo ini bisa menjadi indikator bahwa opsi itu masih tetap disiapkan dan masih dibiarkan hidup ya. Dan kehadiran Jokowi dan pernyataannya yang menggantung dengan dalam kalimat ojo ke susu tadi merupakan sebuah isyarat kuat. Jadi ini juga bisa disebut sebagai semacam apa ya, test case gitu, berapa hangatnya, berapa dalamnya air gitu, atau how deep the waters ya, gitu. Nah kalau ternyata tidak terlalu dalam, ya mungkin opsi itu akan terus jalan. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana caranya Jokowi bisa mewujudkan niatnya tetap memperpanjang masa jabatan selama 3 periode dan bagaimana dengan nasib Ganjar. Secara proses politik di DPR, proses legislasi benar bahwa pintu amandemen yang memungkinkan dia menjabat selama 3 periode itu telah tertutup. Apalagi partai-partai pendukungnya semua sudah balik badan. Yang paling keras itu sikapnya adalah PDIP dan Nasdem. Pembahasan di DPR mengenai amandemen ini juga dipastikan akan ditutup sampai tahun 2024. Tapi tolong perhatikan perkembangan politik terbaru saat ini pasca terbentuknya koalisi. Saya menyebutnya koalisi dalam tanda petik ya. Golkar, P3, dan Partai Amanat Nasional. Saya sarankan Anda memperhatikan timing pembentukan koalisi ini. Koalisi ini kan muncul tak lama setelah bocornya informasi Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, bakal dikudeta. Dan dalam pernyataannya kan ketika setelah mereka bertemu dengan Suharto Manoarfa, bertemu dengan Zulkifli Hasan, Erlangga itu menyatakan bahwa mereka ingin melanjutkan pembangunan di era pemerintahan Jokowi karena sudah merasakan manfaatnya. Kita akan mengawal pembangunan sampai dengan 2024 dan tentunya melanjutkan apa-apa yang dilakukan dan yang baik untuk periode selanjutnya. Itu kata Erlangga ketika dia melakukan acara halal bihalal dengan seluruh pengurus Golkar di Jakarta hari Rabu kemarin, tanggal 18 Mei ya. Tolong dipegang saja kalimat Erlangga itu. Mengawal pembangunan sampai 2024 dan tentunya melanjutkan apa-apa yang dilakukan dan yang baik untuk periode selanjutnya. Catat kata periode selanjutnya. Jangan terlalu percaya pernyataan para fungsionaris Golkar bahwa opsi mengusung Erlangga sebagai capres itu merupakan harga mati. Jadi apa maksudnya? Jadi artinya koalisi ini nanti akan mengusung Erlangga sebagai calon presiden. Saya kira itu hanya basa-basi politik ya, kalau kita nggak mau menyebutnya sebagai penyesatan politik gitu ya, penyesatan opini politik. Posisi Erlangga sendiri kan di Golkar saat ini sangat rentan ya, dia rawan sekali digoyang oleh tim istana ya. Media menyebutnya bahwa yang menjadi operatornya sekali ini juga Pak Luhut Panjaitan. Nah, elektabilitasnya kan juga katakanlah kalau dia nggak digoyang dari Golkar, elektabilitasnya juga hanya di bawah 1%. Walaupun sudah didongkrak dengan berbagai baliho dan kampanye yang masif juga nggak naik-naik. Jadi ya nggak mungkin lah misalnya katakanlah P3 dan PAN ini mau mendukung Erlangga Hartarto menjadi capres dengan potensi menang yang sangat berat seperti itu. Yang mudah dijelaskan ya mereka ini sebenarnya koalisi terpaksa gitu ya karena ada sandera politik. Jadi memang ini tiga partai ini disiapkan untuk skoci dari Jokowi. Siapa yang menggunakan? Nah, nanti kita bicarakan. Yang sangat mungkin sekarang ini koalisi ini akan kembali digunakan oleh Jokowi. Sebab dari sisi persentase perolehan kursi di DPR, mereka ini sudah memenuhi syarat presidensial threshold 20%. Tinggal dicari caranya bagaimana menerobos barier ketentuan perundang-undangan bahwa seorang presiden tidak boleh menjabat sampai 3 periode. Kalau tetap tidak bisa diterobos ketentuan 3 periode karena sudah digembok mati oleh PDIP dan Nasdem plus partai-partai oposisi seperti PKS dan Demokrat, maka sesungguhnya masih ada 2 opsi yang tersedia. Pertama, opsinya adalah Jokowi berpasangan dengan Prabowo. Loh, itu kan berarti 3 periode. Enggak, kali ini beda. Tapi Jokowi sebagai calon wakil presidennya. Boleh dong kalau Jokowi menjadi calon wakil presidennya dan Prabowo menjadi presidennya, itu nggak melanggar Undang-Undang Dasar. Nah, saya mendengar opsi ini dari berbagai sumber. Opsi ini termasuk yang dipertimbangkan secara serius oleh timnya Jokowi. Yang kedua, kalau semua upaya tadi, 3 periode buntu, Prabowo Jokowi juga gagal, nah barulah di sini kartu Ganjar dimainkan sebagai pintu darurat atau emergency exit, sebagai sekoci penyelamat bagi Jokowi. Yang penting
pemerintahan berikutnya ini harus tetap dipegang oleh orang yang bisa dikendalikan oleh Jokowi gitu, dan dikendalikan bukan hanya Jokowi, dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan yang selama ini berada di balik Jokowi, dan itu dipastikan oleh Ganjar orangnya. Anda pasti bertanya mengapa di judul saya menyebut kemungkinan Ganjar berpasangan dengan Menteri Negara BUMN Erick Thohir. Bagaimana hitung-hitungannya, siapa saja yang akan digandeng, termasuk bagaimana masa depan Prabowo Puan, atau nama Anies Andika. Nah, ini nama terakhir ini juga seru nih, yang belakangan ini santer juga disebut-sebut akan berpasangan. Saya akan membahas ini di konten berikutnya. So, sampai jumpa di konten berikutnya, dan jangan lupa untuk terus mengikuti channel Heru Superno Point. Yang belum subscribe, saya sarankan untuk mensubscribe. Yang sudah subscribe, saya menyarankan kalau konten ini Anda anggap bermanfaat, silakan di-share kepada teman-teman terdekat. Kenapa? Karena sekali lagi memang channel saya ini mengalami shadow ban. Jadi tidak mudah untuk mencari konten saya ini. Saya Heru Superno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.